Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andila Pramatyasari dengan NPM A1G024009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis skripsi yang berjudul Pengaruh Metode SQ3R terhadap hasil belajar Bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD. Presentasi ini disusun untuk mata kuliah yang diampu oleh Bapak Anugrah Agung MPD. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, metode SQ3R, hasil penelitian, serta dampak penggunaan metode SQ3R terhadap hasil belajar siswa. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan! Pada penjelasan yang pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai identitas skripsi. Skripsi ini berjudul Pengaruh Penggunaan Metode SQ3R, yaitu Survey, Question, Read, Recite, dan Review terhadap hasil belajar pada pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Negeri 15 Kota Bengkulu. Penelitian ini dilakukan oleh Miranti Yonikasari dengan menggunakan penelitian kuantitatif melalui metode eksperimen semu atau kuasi-eksperimen. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2024 di SD Negeri Gugus 15 Kota Bengkulu dengan kelas 5A SD Negeri 101 Kota Bengkulu sebagai kelas eksperimen dan kelas 5B SD Negeri 74 Kota Bengkulu sebagai kelas kontrol. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 5 sekolah dasar pada pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka Bab 7, yaitu Sayangi Bumi, dengan materi ringkasan pada elemen membaca. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar itu masih memerlukan inovasi. Metode pembelajaran agar siswa itu tidak hanya membaca, tetapi juga memahami dan mengolah informasi dari bacaan secara lebih mendalam. Baik, penjelasan yang kedua ini mengenai latar belakang penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran Bahasa Indonesia, khususnya dalam memahami bacaan dan membuat ringkasan. Banyak siswa yang masih kesulitan menemukan ide pokok, memahami isi teks, dan mengingat kembali materi yang dibaca. Selain itu, penggunaan metode ceramah membuat siswa menjadi pasif, kurang fokus, dan cepat merasa bosan saat belajar. Oleh karena itu, diperlukan metode pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih aktif, berpikir kritis, serta membantu mereka memahami bacaan secara sistematis. Peneliti memilih metode SQ3R karena metode ini melatih siswa membaca secara bertahap melalui kegiatan survei, question, read, recite, dan review sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif dan bermakna. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran yang hanya berpusat pada guru itu kurang efektif dalam meningkatkan kemampuan memahami bacaan siswa. Jika metode pembelajaran tidak dikembangkan, siswa akan terus mengalami kesulitan dalam memahami isi teks, dan kemampuan literasi mereka sulit untuk berkembang secara optimal. Penjelasan yang ketiga yaitu mengenai metode pembelajaran yang digunakan. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SQ3R, yaitu survei, question, read, recite, dan review. Pada tahap survei, siswa meninjau materi dan mencari bagian penting bacaan. Pada tahap question, siswa membuat pertanyaan berdasarkan materi yang diamati. Selanjutnya, pada tahap read, siswa membaca teks secara teliti untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat. Pada tahap recite, siswa menjelaskan kembali jawaban dengan bahasa sendiri tanpa melihat catatan. Yang terakhir, pada tahap review, siswa bersama guru meninjau ulang materi agar pemahaman menjadi lebih kuat.
Metode ini tidak hanya melatih kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan berpikir, mengingat, dan menyampaikan kembali informasi. Yang keempat yaitu alasan mengapa peneliti menggunakan metode SQ3R. Metode SQ3R digunakan karena dapat membantu siswa memahami isi bacaan secara lebih mendalam dan sistematis. Metode ini membuat siswa lebih aktif karena tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga terlibat dalam membaca, bertanya, menjawab, dan menyimpulkan materi. Selain itu, SQ3R dapat meningkatkan konsentrasi membaca, melatih berpikir kritis, dan membantu siswa mengingat materi lebih lama. Metode ini sangat sesuai digunakan pada materi ringkasan, karena siswa dilatih untuk memahami isi teks sebelum menyimpulkannya. Penggunaan metode SQ3R menunjukkan bahwa pembelajaran itu akan lebih efektif jika siswanya dilibatkan secara aktif dalam menemukan informasi sendiri. Hal ini sejalan dengan pembelajaran abad 21 yang menekankan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan keaktifan siswa dalam belajar. Yang kelima yaitu kelebihan metode SQ3R. Metode SQ3R memiliki beberapa kelebihan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Metode ini membantu siswa memahami isi bacaan dengan lebih baik, karena membaca dilakukan secara terarah dan bertahap. SQ3R juga meningkatkan keaktifan siswa melalui kegiatan bertanya, membaca, menjawab, dan menjelaskan kembali materi. Tahap riset dan review membantu siswa mengingat materi lebih lama, serta melatih kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis informasi dari teks. Kemudian yang keenam yaitu langkah atau hal yang dilakukan saat menggunakan metode SQ3R. Dalam menggunakan metode SQ3R, guru menyiapkan bahan bacaan, membimbing langkah-langkah SQ3R, mengarahkan diskusi, dan memberikan penguatan di akhir pembelajaran. Sementara itu, siswa membaca sekilas untuk menemukan inti materi, membuat pertanyaan, membaca kembali secara detail, menjelaskan isi bacaan dengan bahasa sendiri, dan meninjau ulang materi bersama guru. Melalui langkah tersebut, siswa menjadi lebih aktif, fokus, dan mudah memahami isi teks. Yang ketujuh yaitu dampak metode SQ3R. Metode SQ3R memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai post-test pada kelas eksperimen dibandingkan kelas kontrol. Siswa yang belajar menggunakan metode SQ3R menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap materi bahasa Indonesia dibandingkan metode ceramah. Selain itu, hasil uji statistik menunjukkan bahwa metode SQ3R berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Dampak tersebut membuktikan bahwa metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedelapan yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata pretest kelas eksperimen adalah 42,80, sedangkan kelas kontrol 43,33, sehingga kemampuan awal kedua kelas hampir sama. Setelah diberikan perlakuan, nilai rata-rata post-test kelas eksperimen meningkat menjadi 77,20. Sedangkan kelas kontrol hanya mencapai 54,81. Data penelitian juga dinyatakan normal dan homogen, karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Berdasarkan uji hipotesis menggunakan independen, sampel t-test diperoleh hasil terdapat pengaruh signifikan dalam penggunaan metode SQ3R terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 5. Yang kesembilan yaitu opini atau refleksi sebagai calon guru. Sebagai calon guru, saya menilai bahwa metode SQ3R sangat baik diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar karena mampu membuat siswa lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Melalui metode ini, siswa tidak hanya menerima penjelasan guru,
tetapi juga belajar memahami materi melalui kegiatan membaca, bertanya, dan menjelaskan kembali dengan bahasa sendiri. Metode SQ3R juga membantu meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpikir kritis siswa. Namun, penerapan metode ini memerlukan persiapan yang matang dan kemampuan guru dalam mengelola kelas agar pembelajaran berjalan dengan baik. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.